Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafsah dengan NIM 24136032 dari Program Studi Geografi, Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara melakukan digitasi berupa poligon, polyline maupun point pada aplikasi ArcGIS ataupun ArcMap. Nah, hal pertama yang perlu dipersiapkan tentunya ada sebuah peta dalam format JPEG, itu boleh peta administrasi maupun seperti topografi ataupun yang lainnya. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan data luas wilayah dari setiap wilayah yang ada di administrasi dari peta yang akan saya gunakan. Oke, langsung saja. Pertama kita langsung masuk ke aplikasi ArcMap-nya ya. Kita pilih blank map, kita klik OK. Oke, nah selanjutnya pertama kita masuk ke add data, ya kita add data dulu. Add data berupa peta administrasi maupun peta apapun, yang penting dia formatnya harus JPEG. Kita di sini pilih peta administrasi Banten, klik add, klik OK. Nah selanjutnya kita klik di view ini, terus kita klik data frame properties, lalu nah di sini sesuaikan dengan em, zona yang ada di peta ini ya. Di sini tertera kalau Provinsi Banten itu di zona 48S WGS 1984 geodetik. Kita sesuaikan. Nah, ini karena sudah saya favoritkan, sebenarnya untuk mencari itu kita klik di Project Coordinate System, terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada UTM, pilih yang WGS 1984, lalu tentukan apakah dia di utara maupun selatan zonanya, karena di sini Banten itu termasuk di zona selatan, kita klik yang Southern Hemisphere. Terus ada di zona 48, maka kita klik yang 48, kita klik apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik katalog ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada di sebelah sini, sebelah kanan sini, katalognya bisa klik di sebelah sini. Nah, muncul katalog. Baik, selanjutnya di sini tadi sebelumnya saya sudah menyiapkan folder ya. Folder yang khusus untuk menyimpan data yang akan kita buat nantinya. Kita membangun data terlebih dahulu. Sebelumnya, selanjutnya, nah kalau udah menemukan foldernya, kita klik. Nah, di sini kita klik kanan, kita klik new folder. Selanjutnya kita klik kanan lagi, terus kita klik new save file. Oke, di sini kita akan membuat atas administrasinya terlebih dahulu. Jadi kita gunakan fitur type yang polygon. Lalu ganti nama. Di sini kita akan membuat kota ataupun kabupaten. Lalu jangan lupa kita edit juga koordinat sistemnya sesuai dengan zona dari zona yang digunakan di peta ini. Kita klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya untuk membuat poligon di sini kita harus aktifkan dulu toolbars editor. Caranya itu di klik customize, lalu ada toolbars. Nah, di sini yang bagian editor kita klik centang. Oke, nah di sini kita aktifkan lagi. Selanjutnya kita klik start editing. Lalu kita klik create feature. Ini ada di sebelah kanan di ujung dari toolbars editor ya. Klik, kita klik, kita klik yang polygon. Nah, di sini kita bisa zoom out. Oke, kita mulai. Nah, untuk mengakhiri poligon ini kita bisa klik 2 kali. Nah, kalau udah seperti ini, tandanya poligon pertama udah terbentuk ya.
Baik semuanya. Nah, kalau udah terdigitasi seluruhnya, di sini bisa kita ubah warnanya ya. Di sini kita em, mau melihat wilayah, nama wilayahnya gitu. Kita ubah, kita ganti warnanya biar bisa melihat perbedaannya. Oke, nah sini udah terlihat ya mana yang sudah terdigitasi dan eh, mana yang tidak gitu. Nah, selain dari yang wilayah kita di peta ini tidak kita digitasi. Nah, selanjutnya ini bagi menjadi akan kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pembagian administrasi yang ada di provinsi ini gitu. Nah, untuk melakukan pemotongan ya, pemotongan atau membagi poligon ini kita bisa gunakan fitur dari editor ini di bagian cut polygon tools gitu. Nah, sebelum kita mulai memotong poligon, kita harus memilih dulu nih mana yang poligon yang akan kita potong gitu. Nah, kita mulai dari yang besar dulu karena selebihnya ini pulau-pulau kecil. Kita mulai dari kota Cilegon. Nah, untuk melakukan cut polygon tools atau memotong poligon ini, kita harus melakukannya dari ujung ke ujung garis gitu. Misalnya tadi di sini ada nih kota underscore cup vertex. Nah, itu harus kita mulai dari situ sampai ke ujungnya lagi gitu. Nah, seperti ini. Maksudnya dari ujung ke ujung, kita klik seperti ini gitu. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke poligon selanjutnya gitu. Selanjutnya kita di kota Serang ini ya. Kita klik lagi cut polygon tools. Mulai dari sini. Untuk melakukan cut polygon tools ini, pastikan fitur cut polygon tools ini sudah kita klik dan masih dalam keadaan hidup seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pada seluruh wilayah kabupaten atau kota yang ada di provinsi Banten ini. Selanjutnya kita klik polygon, cut polygon. Nah, untuk melihat apakah seluruhnya ini sudah kita cut polygonnya ya, kita uncentang dulu. Nah, seperti ini jadinya. Oke, sudah terlihat ya. Selanjutnya akan kita um, merge ya atau kita gabungkan. Ini ada beberapa polygon yang tidak yang masih maksud saya masih terpisah-pisah ya dari apa namanya wilayah lainnya. Seperti ini ada di Kabupaten Pandeglang masih ada beberapa pulau yang dia poligonnya tidak tergabung dengan poligon dari kabupaten ini gitu. Nah, selanjutnya akan kita gabungkan. Caranya itu kita klik lalu kita shift tekan lalu klik mana saja yang akan kita gabungkan gitu. Nah, kalau udah seperti ini, baru bisa kita klik editor, lalu kita merge, kita klik OK. Nah, di sini kalau mau melihat apakah yang kita gabung atau kita merge tadi ini sudah tergabung menjadi satu, ini caranya tinggal kita klik seperti ini, dan dia langsung berwarna biru keseluruhannya gitu. Berarti ini sudah berhasil kita merge menjadi satu kesatuan gitu. Oh, di sini ada yang belum kita gabung ya. Oke, kita gabungkan kembali. Satu, dua, dan tiga ini. Nah, sama seperti tadi, kita pilih salah satu ini, lalu kita shift, kita klik, oke. Kita klik editor, terus kita klik merge, kita klik OK. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan gitu ya.
Nah, kalau udah sampai di tahap selesai semua poligonnya, di sini kita akan mengedit atau menambahkan atribut dari tabelnya. Caranya itu yang pertama, sebelum itu kita harus men-save dulu poligon yang telah kita buat tadi. Kita klik stop editing aja, langsung kita klik save. Oke, nah untuk membuat field baru tentunya kita harus mematikan terlebih dahulu editornya ya. Di sini sudah mati, baru dia akan muncul add file di tabel ini. Kita klik add file. Di sini kita akan buat nama keterangan administrasi kabupaten atau kota, kap underscore kota. Kita klik teks, kita klik OK. Nah, sesuaikan dengan poligon yang tertera di sini. Sama ini ada kita. Nah, untuk mengeditnya ini tentu kita harus mengklik lagi start editing, baru bisa kita mengubah atau mengisi dari kolom-kolom yang ada di tabel ini. Sini ada kota Cilegon, kita klik, kita tulis. Dan kalau udah, di sini kita lanjut, klik stop dulu, kita save. Nah, baru kita add file lagi di sini. Kita akan membuat atau kita akan mencari tahu seberapa luas dari tiap wilayah yang telah kita buat poligonnya gitu. Caranya kita klik add file dulu. Oke, kita mau bikin luas dalam. Nah, kita klik yang double. Luas ini kita dalam H aja ya, hektar. Terus kita klik OK. Caranya itu kita klik sekali, terus kita klik kanan. Ada namanya calculate geometry, kita klik. Oke, oke kita start editing dulu. Kita klik calculate geometry. Nah, kita bisa pilih di sini kita akan memakai yang hektar. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Langsung dia otomatis terhitung luasan dari tiap poligon yang telah kita buat. Nah, mungkin kita isi atribut tabelnya seperti ini saja. Selanjutnya, setelah digitasi dari poligon ini selesai, selanjutnya kita akan membuat digitasi berupa polyline ya. Di sini akan kita gunakan atau kita digitasi dari jalan-jalan yang ada di peta ini. Caranya sama seperti saat kita membangun data. Kita bangun data terlebih dahulu, kita klik di folder ini, kita klik new save file, jalan, kita akan buat, oh sebentar, di sini ada keterangannya, kita akan buat jalan kereta api terlebih dahulu, ubah fitur type-nya menjadi polyline, lalu jangan lupa sesuaikan koordinat sistemnya, klik OK. Oke, kita bisa klik lagi editor, kita klik start editing. Di sini masih belum terlihat jalan keretanya atau rel keretanya. Sini kita akan ubah simbolnya ya. Kita cari apakah ada. Oke, ini kita ubah yang ini. Nah, kita ganti warnanya jadi hmm, mungkin yang ini bisa juga kita ikuti. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Atau mungkin sepertinya terlalu besar, kita klik lagi.
Selanjutnya kita akan buat jalan tol. Jalan tol di sini keterangannya kalau jalan tol itu yang berwarna kuning. Nah, dari sini mulai dari perbatasan DKI Jakarta ya. Kita buat lagi katalog, kita klik kanan, kita klik new save file, ganti dengan jalan underscore all, ubah fitur tab jadi polyline, terus edit coordinate system, kita klik OK, kita klik OK. Sudah. Kita tadi stop editing dulu ya. Kita klik yes. Hmm, baru kita bisa buat. Nah, ini untuk agar tidak menghalangi kita uncentang dulu yang jalan KI, baru kita start editing. Diklik editor, kita klik ini, lalu kita bisa langsung bikin. Jalan tol itu sepertinya cuma satu aja ya. Coba kita lihat dulu. Oke, yep. Oke, next kita ubah dulu biar terlihat. Ini jalan tol. Tadi ada tol road. Kita ganti jadi warna kuning. Klik OK. Kita cari tahu dulu itu tadi jalan tol apa. Oke. Dan ternyata ini tuh jalan tol hmm, Jakarta ke Merak. Nah, ini kita stop editing dulu. Kita yes save. Nah, ini kita klik add file. Kita ganti jadi teks. Kita beri nama. Jadi jalan tol. Oke. Start editing. Nah, selanjutnya akan kita buat digitasi poin selanjutnya. Kita sama seperti tadi kita bangun data terlebih dahulu. Kita klik save file. Kita buat nama itu ibu kota. Update aja kota up poin koordinat sistem 48S atau sesuai dengan wilayah masing-masing. Terus oke, nggak bisa, kita ubah lagi ibu. Klik oke. Nah, kita create fitur, kita start editing. Oke, ada di sini ya. Lalu kita klik poin. Kita akan membuat ibu kota dari setiap wilayah atau setiap kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Oke, kita posisikan lalu kita klik. Kita ubah ini jadi kita ubah simbolnya ya, mungkin kurang besar, kita besarkan lagi jadi ini. Nah, kita zoom to layar, kita uncentang ini, kita centang. Oke. Nah, di sini terlihat nih ada beberapa wilayah yang belum ada ibu kotanya, maka kita buat lagi. Ya, yang belum itu berarti kayaknya di sini kita akan buat ini. Stop editing, kita klik yes save, kita add file ini, kita klik untuk edit nama, kita klik ya tadi itu dia. Oke, kita klik dulu ini Cilegon, berarti ibu kotanya tetap. Save. Oke,
Kita lihat selanjutnya, untuk memunculkan simbologi serta labels pada tiap digitasinya, pertama-tama kita coba yang di digitasi dari administrasi kota ataupun kabupaten, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Setelah itu, oke, kita klik yang simbologi terlebih dahulu, kita klik di categories, lalu value fieldnya kita klik yang kabupaten atau kota, kita klik add all value, kita centang yang ini. Oke. Setelah itu kita klik apply, terus kita klik OK. Oke. Langsung aja kita klik yang labels, kita label fieldnya yang kabupaten atau kota, lalu ini kita coba ukuran 10, kita bold, lalu kita klik apply. Oke, nah seperti ini. Kita ubah juga. Oke, nah seperti ini guys. Selanjutnya kita buat yang ibu kota, kabupaten atau kotanya, kita klik kanan, kita klik properties, lalu kita klik simbologi, simbol tetap, kita langsung klik yang labels, kita klik label feature in this layer, kita centang, kita ganti yang label fieldnya jadi kabupaten atau kota, kita buat italic, kita ganti jadi ini, setelah itu kita klik apply. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita coba tampilkan labels dari jalan tools. Sama seperti tadi, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Selanjutnya kita klik label feature in this layer. Lalu kita klik panjang pel, kita buat dia warnanya jadi, coba kita warna hitam ya. Ya, normal saja. Kita langsung klik apply coba. Oke, ini kita taruh besar ya. Kita ganti ke ukuran 6. Nah, seperti ini. Oke. Baik, mungkin apabila sudah kita munculkan label serta simbolnya, mungkin sekian hasil yang telah kita digitasi. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.